Salam kodok main kelereng. Inilah salah satu game cloningan yang popularitasnya melebihi game orisinalnya yang dirilis beberapa tahun sebelumnya di arcade. Jadi, selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin tentang game Zuma, salah satu game PC legendaris di era awal 2000-an. Game Zuma adalah game puzzle ikonik bagi para gamer PC di awal 2000-an, dan game sederhana ini sukses menjadi candu bagi para pemainnya. Game yang dirilis pada tahun 2003 ini disebut laku sampai 17 juta kopi. Itu pun belum termasuk versi agrarisnya, versi taninya. Gamenya dibuat dan dipublikasikan oleh PopCap Games dengan sosok Jason Kapalka, salah satu founder PopCap, sebagai game desainernya. Gamenya dirilis untuk banyak platform, mulai dari PC, konsol, mobile, sampai in-flight entertainment atau sistem hiburan di pesawat terbang. Dan berkat kualitas serta popularitasnya, Zuma menyandang beberapa penghargaan dalam industri game, dan salah satunya adalah Game of the Year pada tahun 2004 versi Real Arcade. Kehadiran game Zuma juga turut menjadi bukti bahwa game kasual nggak kalah menarik dari game AAA. Yang mana Zuma ini sukses membuat banyak orang, bahkan yang bukan gamer sekalipun, untuk menyukainya atau minimal mengenalinya. Tapi kesuksesan Zuma juga diiringi kontroversi soal plagiarisme atau plagiat. Hal ini karena Zuma dituduh meniru konsep game Puzzle Loop atau yang berjudul lain Ballistic milik Mitchell Corporation tanpa izin. Bisa kalian saksikan sendiri betapa miripnya game Zuma dengan game Puzzle Loop yang ini, dan game Zuma bukanlah satu-satunya game yang meniru konsep dari game Puzzle Loop. Karena ada game serupa lain seperti seri Luxor, Tumblebugs, Potpourri, Butterfly Escape, Loco, Bonsai Blast, Bonbon Factory, sampai game Funny Bubble juga. Menanggapi tuduhan tersebut, Jason Kapalka mengelak dengan strategi reaktif. Beliau menyatakan Zuma bukanlah tiruan dari Puzzle Loop, tapi pengembangan dari game Puzzle Loop. Karena meski konsep dasarnya sama, tapi Zuma memiliki banyak perbedaan dan identitas uniknya sendiri dibandingkan game Puzzle Loop. Terlebih secara hukum di Imiriki, kesamaan konsep dalam industri hiburan bukanlah hal yang melanggar hukum selama memiliki faktor pembeda. Kalau dalam game, anggaplah seperti mekanik motion input pada semua game fighting yang awalnya dipelopori oleh game Street Fighter pertama dari Capcom. Karena memiliki kesamaan konsep ataupun mekanik itu tidaklah cukup untuk bisa sukses di industri video game. Masih butuh banyak faktor untuk bisa sukses. Ya, jadi saat ini cuma Nintendo aja yang masih rewel akan hal seperti ini. Dan entah Nintendo ini takut kalah mengeksekusi ide atau apa, saya nggak tahu. Roy Ozaki, CEO Mitchell Corporation sendiri mengaku frustasi tapi nggak bisa berbuat banyak. Karena untuk mengurus hal ini di pengadilan akan membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Terlebih setelah PopCap dijual ke EA, Ozaki sadar diri jika memilih maju ke jalur hukum, kekuatan finansial mereka untuk pengadilan nggak akan sekuat EA. Dan ingat, di balik tanggung jawab yang besar dibutuhkan kekuatan yang besar. Tanggung jawab besar tanpa disertai kekuatan yang besar hanyalah cemilan bagi pihak yang lebih berkuasa. Beteloy. Secara gameplay, Zuma ini sangat sederhana, tapi bukan berarti mudah untuk dimenangkan. Pada game Zuma, kita tinggal menyusun minimal 3 sekuen kelereng berwarna sama dengan cara menembakkan kelereng dari si kodok pada rangkaian kelereng yang terus menggelinding. Supaya sekuen kelereng tersebut menghilang sampai habis dan jangan sampai rangkaian kelereng tersebut bergerak masuk ke emblem berbentuk matahari. Kita juga akan mendapatkan beberapa power up yang bisa mempermudah kita untuk menghilangkan rangkaian kelereng yang menggelinding tersebut. Kemudian ada beberapa game mode untuk menambah variasi permainan yang intinya gameplay Zuma ini sangat sederhana tapi bukan berarti mudah untuk ditamatkan. Dan saya juga nggak perlu panjang kali lebar kali tinggi menjelaskan gameplaynya karena ya semua sudah paham kan gameplay Zuma ini seperti apa. Oke, sekarang lanjut ke yang belum subscribe, boleh loh subscribe sekarang. Secara presentasi, Zuma ini termasuk keren, bahkan saat dimainkan di tahun 2026 sekalipun. Ini pun bisa dilihat masih tetap enak dipandang, meskipun enggak ciami. Karena yang terpenting, gamenya bisa memberi clue visual yang jelas antara setiap objeknya.
Dan bukankah hal ini adalah hal yang terpenting untuk game bertipe puzzle? Kemudian desain karakter dan lingkungannya juga keren, termasuk saya suka dengan temanya yang terkesan Amerika Tengah banget. Yang intinya sama seperti gameplaynya, presentasi pada game Zuma juga sederhana, tapi berfungsi dengan baik atau fungsional, meskipun enggak istimewa dan cetar menggelegar. Duar! Mengejutkannya, meskipun game Zuma ini sangat sederhana, tapi ternyata memiliki lore cerita yang sangat bagus untuk standar game puzzle. Di mana menurut lore gamenya menceritakan adanya peradaban kuno yang menyembah dewa katak yang kuat dan bisa mengendalikan alam dan membawa keseimbangan ke dunia. Maka dibangunlah kuil untuk menghormati dewa kodok ini. Namun sekelompok ormas jahat tiba-tiba muncul dan mulai mengganggu kehidupan mereka. Dan konyolnya, dewa kodok yang disebut kuat ini ternyata nggak bisa menghentikan ormas roh jahat ini sendirian. Sehingga kita harus membantu si dewa katak mengalahkan mereka dengan menembakkan kelereng-kelereng yang berisi para roh jahat tersebut. Secara keseluruhan, game Zuma ini termasuk game abadi, yang berarti gamenya masih bisa dinikmati dalam jangka waktu yang lama, baik oleh gamer hardcore maupun gamer casual. Karena pendekatan gameplaynya yang sederhana tapi menantang, bisa menjadi pelarian gamer hardcore sekalipun saat mereka merasa jenuh atau lelah bermain game yang berat. Termasuk cocok untuk beliau yang mengeluh kesulitan menyelesaikan puzzle pada game God of War Ragnarok. Hehehe, bukan saya loh yang ngomong, bukan saya. Saya sendiri membeli nilai S atau Zuma untuk game puzzle yang satu ini. Dan adakah yang masih suka main game Zuma sampai sekarang? Jika iya, apa yang membuat kalian masih menikmatinya? Yuk cerita di komentar, dan tenang aja, pemilik channel ini bukan seperti para penghuni rumah di Manor Farm yang baperan dan anti kritik, sampai membuat undang-undang untuk hal itu.